Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini, di depan aku masih bareng lagi sama espresso mesin Lilit Bianca yang dikirimin dari Esom Barista. Nah, di video kali ini seperti janji aku di video sebelumnya, aku di sini mau brew coffee dan juga steam susu secara bersamaan. Yang pasti di sini aku menggunakan pre-infusion ya. Nah, untuk di video kali ini, untuk brew dan kopinya secara bersamaan aku juga memakai 3 settingan. Jadi untuk pedalnya ini nanti letaknya ke 3 bagian yang berbeda. Di sini juga udah aku sediain gelas yang sama ukurannya karena di sini aku membuat hot cappuccino menggunakan double ristretto. Untuk ukuran gelasnya sendiri di sini itu 180 ml, semua sama ketiganya. Nah, untuk yang mau pertama aku bikin itu di settingan yang awal. Di sini ini aku pentokin ke sini. Jadi di 12 bar sampai dia tuh mentok ke 12 bar. Jadi ini aku buka full. Tapi nanti alirannya kalau kamu lihat itu pasti nggak akan terlalu besar. Kemudian yang kedua, ini aku setting untuk brew coffee-nya di sekitar 9 baran. Kurang lebih 9 bar. Terus yang terakhir itu ada di settingan yang biasa aku pakai kalau misalkan aku menggunakan manual pedal, yaitu di sekitar 4 sampai 6 bar. Nah, mau langsung aku mulai aja. Di sini untuk kopinya, coffee bean-nya aku pakai tanah merah. Ini full arabica ya, 100% arabica. Aku tuangin dulu ke hoopernya. Ini aku pakai grindernya. Belum aku onin, ini aku onin dulu ya. On, settingannya masih sama di nomor 2. Seperti yang di video sebelumnya juga. Ini untuk membuat 3 menu, makanya ini agak aku banyakin. Tutup lagi. Nah, kebetulan ini aku baru beli tanah merah lagi. Jadi stok tanah merahnya cukup banyak. Buat kamu yang mau pesen juga bisa cek linknya di bawah. Banyak banget kan? Nah, setelah ini aku mau langsung giling untuk biji kopinya ya. Memakai 20 gram bubuk kopi. Seperti biasa, udah pas 20 gram untuk bubuk kopinya. Nah, sebelum aku brew kopinya, ini aku setting dulu di LCC-nya karena di sini aku mau menggunakan pre-infusion. Jadi untuk suhu brewing di kopinya aku menggunakan 95 derajat. Kemudian aku set dulu. Ini untuk suhu steamnya aku menggunakan di suhu 115. Jadi terserah kamu, bisa disesuaiin aja sama kamu enaknya di mana. Terus steamnya udah pasti on karena aku mau steam dan itu steam dan juga brew secara bersamaan. Ini suhunya bisa kamu ubah, bisa Celsius atau Fahrenheit, terserah. Terus di sini untuk onnya, jadi ini aku pengen keluar air dulu selama 18 detik. Jadi brew coffee dulu selama 18 detik. Kemudian kalau kamu mau tambah, kamu bisa sesuaiin lagi aja. Tapi aku di sini menginginkan kurang lebih 30 milian. Jadi aku cukup di 18 detik aja. Setelah itu untuk off-nya, jadi nanti tuh setelah airnya mengalir itu akan off dalam waktu 20 detik. Gitu. Ini agak aku lamain, nanti aku jelasin. Terus setelah ini udah itu aja yang aku setting karena ini aku menggunakan settingan pre-infusion. Jadi nanti kenapa aku off-nya itu agak lamaan, karena saat aku steam aku tuh nggak mau diganggu. Jadi aku nggak pengen nanti susu aku tuh steamannya tuh rusak gitu, malah nanti berbubble karena terburu-buru untuk matiin pas lagi brew coffee-nya. Jadi biar aku lebih santai, makanya aku matiinnya agak lama, jadi nggak buru-buru banget. Setelah aku steamnya udah mulai santai, baru aku matiin. Oke, mau langsung aku mulai ya. Di sini untuk hasilnya juga aku timbang. Sebanyak kurang lebih 30 ml. Ini aku udah coba, jadi kurang lebih 30 ml untuk hasilnya. Ini aku buka sampai dia full. Jadi buat kamu yang gak pengen ribet settingan ini itu, pedalnya mau ditaruh di mana, udah fullin aja. Tapi nanti aku kasih tahu ke kamu menurut aku gimana. Kembali lagi ke selera kalau masalah pedal ini ya. Karena settingan kamu itu sesuaiin aja sama selera kamu. Aku pasang. Nanti kamu juga bisa perhatiin di pressure barnya. Untuk susunya aku menggunakan Greenfield yang fresh milk. Jadi aku steam untuk 1 cup.
Mulai ya. Sambil steam susu. Oke. Nah, ini untuk hasil double ristretto-nya. Kelihatan kan? Warnanya nggak gelap banget dan dia nggak banyak banget. Untuk volumenya dia biasa aja. Jadi nggak yang terlalu banyak, juga bukan yang gelap banget. Tapi dia ada agak sedikit bubble. Tapi nggak masalah sih, karena cuma sedikit aja. Yang penting kan untuk rasa hot cappuccino-nya nanti gimana. Ini mau langsung aku tuang aja susunya ke kopinya. Oke, cukup. Nah, ini untuk hot cappuccino-nya udah jadi. Mau langsung aku cobain aja untuk rasanya. Sebentar ya, aku cobain dulu. Untuk rasanya tetap lembut dari foamnya. Kalau kamu perhatiin tadi, emang dia kremanya bukan yang tebel banget. Karena kan ini dia standby terus kan, jadi alirannya ya udah segitu aja gitu. Kita bahkan nggak turunin tadi. Aku nggak turunin pedalnya karena aku sambil steam. Kecuali kalau aku menggunakan yang manual pedal ya. Jadi aku bisa turunin perlahan. Jadi aku nggak kewalahan juga. Kalau aku sambil steam terus sambil nurunin pedalnya, itu jadinya malah akan kewalahan. Kalau kamu mau ya settingnya udah sesimpel itu. Cuman di fullin aja. Untuk alirannya di 12 bar. Itu udah cukup. Untuk rasanya menurut aku cukup di hot cappuccino. Untuk kremanya juga dia nggak pecah. Yang tadi kremanya dia nggak pecah, cukup tebal juga, nggak terlalu gelap. Dan untuk rasanya dia masih ada manisnya, flavornya juga berasa. Oke, aku sekarang mau bikin yang kedua dulu, yang di 9 bar untuk brew coffee-nya. Untuk kesimpulannya nanti menurut aku lebih suka yang mana nanti aku jelasin. Tapi sekarang untuk bubuk kopinya itu juga sama ya, menggunakan 20 gram juga. Untuk yang kedua ini udah pas juga 20 gram untuk bubuk kopinya. Aku ratain. Sama tahapnya kayak tadi. Temping aja. Ratain lagi. Untuk hasilnya juga sama, kurang lebih 30 ml. Dan ini aku timbang juga, masih menggunakan settingan yang sama untuk pre-infusionnya. Cuma untuk pedalnya aku arahin ke sini, jadi kurang lebih itu 9 bar. Kira-kira di sini. Oke, ini aku flash dulu. Oke, aku mulai sambil aku steam susu. Udah cukup. Nah, ini untuk hasil double ristretto-nya. Kalau kamu lihat, kalau kelihatan maksudnya di kamera, ini dia kremanya agak lebih sedikit gelap dibandingkan yang tadi ya. Terus di sini sama, masih ada bubble-bubble-nya juga sedikit, tapi itu kalau digoyangin juga dia akan pecah. Ini mau langsung aku tuangin aja ke kopinya. Tuang aja ya.
Oke, cukup untuk hot cappuccino-nya. Nah, kalau kamu lihat di sini untuk kremanya juga dia di atasnya sedikit lebih gelap dibandingkan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan dia kan agak lebih sedikit terang. Mau langsung aku cobain aja untuk hot cappuccino yang kedua menggunakan tekanan di kurang lebih 9 bar. Menurut aku, untuk yang kedua di tekanan 9 bar ini untuk pedalnya, ini rasanya dia lebih manis dibandingkan yang tadi, jauh lebih manisnya, lumayan lah. Aftertaste-nya juga dia manis banget. Untuk teksturnya sama, lembut juga, tapi di sini lebih kompleks kalau menurut aku dari segi flavor ya. Terus dia aromanya juga lebih wangi dibandingkan yang tadi. Makanya tadi pas hasil double ristretto-nya itu aku cium dulu karena aromanya sewangi itu. Oke, sekarang pembuatan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah favorit aku sendiri kalau misalkan aku menggunakan manual pedal. Jadi kalau yang ketiga itu di sekitar 4-6 bar kan tadi aku bilang. Nah di 4-6 bar itu kan biasanya kan aku kontrol kan untuk alirannya. Jadi pelan dulu baru naik sampai ke 6 bar. Tapi sekarang karena aku menggunakan pre-infusion, aku juga nggak mau kontrol pedalnya. Itu aku taruh di aliran segini. Jadi segitu aja alirannya, nggak berubah gitu. Untuk timbangannya juga sama, untuk bubuk kopinya sebanyak 20 gram juga. Ini aku bersihin dulu. Untuk pembuatan yang ketiga, ini udah pas juga untuk bubuk kopinya sebanyak 20 gram. Aku ratain. Aku tamping lagi. Sama kayak tadi, terus aku ratain. Nah, untuk hasilnya juga sama, kurang lebih 30 ml juga. Ini aku timbang untuk hasilnya. Untuk tekanan barnya kurang lebih di 4-6 bar. Sama seperti kalau aku menggunakan manual pedal. Jadi tapi ini stay di sini. Jadi nggak aku ubah-ubah gitu ya. Terus ini aku flash dulu. Mesin kopinya. Aku pasang. Mulai brew coffee. Mulai steam susu juga. Nah ini kalau kamu lihat untuk hasil kremanya lebih gelap dibandingkan yang kedua tadi. Untuk yang pertama jelas lebih gelap yang kedua, tapi untuk yang ketiga lebih gelap dari yang kedua juga gitu. Nah ini ada sedikit bubble juga, sama ketiganya ada sedikit bubble. Untuk totalnya ini lebih sedikit dibandingkan yang pertama tadi. Ya kan kalau sekarang itu 29 ml. Langsung aku tuangin aja ya. Nah, ini udah jadi untuk hot cappuccino-nya. Ini yang ketiga, di tekanan kurang lebih 6 bar. Nah, kalau kamu perhatiin tadi untuk alirannya dia sedikit lebih kecil, terus untuk kremanya juga dia lebih gelap. Kremanya juga jauh lebih sedikit dibandingkan yang pertama ataupun yang kedua tadi. Jadi mau langsung aku cobain aja untuk hasilnya. Nah, untuk yang ketiga ini, pembuatan yang ketiga yang biasa jadi favorit di aku kalau menggunakan manual pedal, tapi ternyata saat aku standby di sini nggak aku otak-atik, itu rasanya emang beda. Jadi dia lebih nggak terlalu kompleks juga. Untuk rasa lembutnya sih hampir sama aja ya, karena itu pengaruh dari susunya, steam susunya juga. Tapi untuk kremanya tadi nggak terlalu tebal, nggak setebal yang pertama ataupun yang kedua, bahkan lebih gelap gitu. Untuk flavornya dia nggak terlalu tajam banget, bahkan rasanya lebih ringan, meskipun untuk warna kremanya itu dia lebih gelap. Mungkin bukan lebih ringan ya, tepatnya flavornya nggak terlalu menonjol. Nah di sini aku mau bahas dari ketiganya ini aku taruh dulu. Ini yang ketiga.
Ini yang pertama udah agak hilang sih dia. Terus yang kedua, aku copot dulu. Nah, dari ketiganya ini, kalau kamu pengen ambil yang paling simple, itu udah otomatis yang nomor 1. Untuk yang opsi nomor 3 ini selera ya. Ini kembali ke selera, jadi kamu bisa coba di selera kamu tapi standby untuk manual pedalnya. Kalau menurut aku sih lebih rekomen ke tekanan yang kurang lebih 9 bar. Rasanya jauh lebih kompleks, untuk alirannya juga dia nggak terlalu besar. Meskipun volume untuk double ristretto-nya lebih sedikit banyak. Untuk kremanya dia jauh lebih tebal, untuk warna kremanya dia pas, tapi di sini saat kamu standby itu untuk tekanan barnya, pressure barnya itu tergantung tingkat kepadatan bubuk kopinya juga. Jadi kalau kamu menggunakan kopi yang berbeda, udah otomatis settingannya juga berbeda gitu ya. Tapi kalau kamu semuanya sama, kamu bisa coba. Tapi kalau tampingnya juga berbeda, otomatis tekanannya berbeda dong. Kalau kamu menggunakan bubuk kopi yang berbeda, tingkat kepadatannya itu lumayan berbeda jauh dari yang kamu pakai biasanya, itu juga pressure-nya nggak bisa disamain, settingannya juga nggak bisa disamain. Jadi harus kamu sesuaiin lagi, harus kamu kalibrasi lagi gitu. Nggak harus di situ-situ aja gitu. Jadi kamu eksperimen sendiri, sesuaiin nama selera kamu, tergantung biji kopi yang kamu suka juga. Kalau pakai robusta otomatis udah pasti beda gitu ya, tingkat kompleksnya juga udah pasti beda. Nah, jadi buat kamu, kalau kamu pengen milih yang lebih simple untuk pembuatan steam dan brew secara bersamaan menggunakan pre-infusion, itu bisa di 12 bar mentok. Jadi lebih simple, nggak perlu kamu otak-atik, nggak perlu menggunakan feeling apapun, tapi ya rasanya menurut aku kurang untuk flavornya gitu. Karena untuk pressure segitu ya cuma lumayan tinggi gitu kan. Jadi kurang kompleks kalau menurut aku. Aku lebih rekomen ke yang nomor 2, yaitu di tekanan kurang lebih 9 bar. Yang tadi rasanya jauh lebih kompleks, untuk flavornya jauh lebih berasa dibandingkan yang pertama. Udah pasti untuk warna kremanya nggak terlalu gelap dan cukup tebal untuk kremanya, nggak pecah. Untuk bubble di double ristretto-nya sendiri wajar menurut aku, karena itu bukan bubble yang banyak itu bubble yang biasa karena dia lewat percikan gitu. Jadi lebih manis ya. Jadi untuk yang ketiga ini juga aku kurang rekomen, meskipun aku favorit kalau menggunakan manual pedal, ya kan? Kalau nggak didiemin gitu ya. Kalau aku menggunakan manual pedal, ini perlahan aku naikin terus perlahan aku turunin, aku suka. Tapi saat dia standby itu aku nggak suka karena rasanya jadinya berbeda. Walaupun sama-sama 6 bar ya? Walaupun sama-sama 6 bar ujung-ujungnya, tapi tetap aja karena untuk metode awal itu biasanya kalau aku itu kan ditahan, itu dia pembasahannya itu lebih lama, dan juga untuk tekanannya tuh dia lebih slow, lebih perlahan. Kalau ini kan enggak, dia langsung naik, stay di tempat dia mentoknya di mana, baru dia akan turun gitu kan. Tapi rasanya ya dia kurang kompleks. Terus untuk flavornya juga dia kurang berasa. Jadi aku lebih rekomen ke yang 9 bar ini. Ingat ya, satu kali lagi, untuk pressure itu tergantung lagi sama tingkat kepadatan bubuk kopi kamu. Jadi bisa disesuaikan aja kalau yang punya mesin yang sama, yaitu Lelit Bianca. Buat kamu juga jangan lupa untuk order Lelit Bianca-nya, itu ada di link di bawah deskripsi. Terus juga ada grindernya juga, kalau kamu suka grindernya ataupun bubuk kopinya, biji kopinya itu udah ada juga, linknya aku taruh di bawah. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga kebantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah!